مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh adalah keturunan Nabi Nuh. Kaum Samud adalah keturunan dari pengikut Nabi Hud. Sama pada leluhur mereka, kaum Samud memiliki keahlian bertani, berdagang, juga memahat. Hahaha. Hahaha. Dudu. Keahlian memahat yang mereka miliki sangat luar biasa. Mereka mampu menciptakan patung-patung yang menawan. Mereka pun mulai menciptakan patung untuk disembah. Mereka semua sudah lupa pada Allah. Tuhan mereka adalah patung-patung berhala. Untuk menyadarkan mereka, Allah mengutus Nabi Saleh sebagai petunjuk jalan. Dakwah Nabi Saleh mendapat banyak tentangan. Mereka meminta Nabi Saleh untuk membuktikan bahwa ia adalah utusan Allah. Dengan kuasa Allah, Nabi Saleh bisa mengubah sebuah batu terbelah menjadi unta betina. Unta betina itu membuktikan bahwa Nabi Saleh adalah utusan Allah. Para tetua kaum Samud merasa tidak senang. Mereka merencanakan sesuatu untuk mengganggu Nabi Saleh. Para tetua kaum Samud bekerja sama dengan orang-orang yang membenci Nabi Saleh. Mereka menyusun rencana untuk membunuh unta milik Nabi Saleh. Dengan 9 orang algojo dan menangkap unta dan membunuh unta Nabi Saleh. Padahal Nabi Saleh pernah berpesan, jika mereka menyakiti unta betina itu, maka Allah akan menurunkan hukuman. Kaum Samud memang sombong. Mereka menagih datangnya hukuman dari Allah. Oleh karena hukuman itu belum datang juga, mereka menuduh Nabi Saleh sebagai penipu dan pembohong. Hei, kamu pembohong, dasar tukang bohong. Tiba-tiba hukuman itu datang. Langit tertutup oleh awan gelap dan batu-batu besar berjatuhan. Kaum Samud dan kota yang megah itu hancur seketika tertimbun batu. Tolong, tidak, tolong. Kisah ini diambil surat Hud ayat 61 sampai 63. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sesekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemeliharaannya. Karena itu, mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Kaum Samud berkata, hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Saleh berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya?
maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak akbah apapun padaku selain daripada kerugian. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Allah mengangkatnya menjadi nabi bagi kaum Sadum atau Sodom. Nabi Lut pandai bercocok tanam dan berternak. Ia hidup dalam kecukupan. Tugas Nabi Lut sangatlah berat. Kaum Sadom sangat suka berbuat dosa seperti berjudi, berkelahi, menganiaya, dan merampok. Bahkan istri Nabi Lut termasuk golongan tersebut. Dosa yang terbesar yang dilakukan oleh kaum Sadom adalah pernikahan sesama laki-laki. Hal ini belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Nabi Lut berusaha memperingatkan kaumnya bahwa menyukai sesama laki-laki itu haram. Hukuman dari Allah sangatlah pedih bagi siapapun yang melakukannya. Kaum Sadom tidak percaya jika Nabi Lut adalah utusan Allah. Siang dan malam Nabi Lut berdoa agar Allah memberinya petunjuk agar menyadarkan kaumnya. Allah mengutus 3 malaikat untuk menemui Nabi Lut. Para malaikat itu menyamar menjadi pemuda yang rupawan. Istri Nabi Lut memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan fitnah bahwa Nabi Lut sesungguhnya juga menyukai sama laki-laki. Salah satu tamu Nabi Lut berkata bahwa mereka adalah utusan Allah. Mereka datang untuk menyelamatkan Nabi Lut dari hukuman Allah yang akan menimpa kaum Sadom. Nabi Lut diminta untuk meninggalkan kota sebelum subuh tiba karena pada saat itulah hukuman dari Allah akan datang. Nabi Lut dan pengikutnya segera bergegas pergi. Hanya istri Nabi Lut saja yang masih terlihat ragu, sehingga ia tertinggal dari rombongan Nabi Lut. Wah, ayo berangkat, ayo. Kota Sadum hancur dilalap api dan dihujani batu-batu besar. Istri Nabi Lut ikut terbakar bersama kaum Sadum lainnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Sadum diangkat dari langit dan dibalikkan. Kisah ini diambil dari surat An-Naml ayat ke-54 sampai 55. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasihyah itu, sedangkan kamu memperlihatkannya? Apa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu." حبيبي يا نبي الله السلام عليك
يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق